Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen kami. Hormat serta takjim kami kepada guru yang telah mengajari dan membimbing kami pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia, yaitu Bapak Abdurrahman Safi'i, SEMM. Semoga beliau selalu diberikan keberkahan dan juga panjang umur, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita ke inti materi, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota pemateri. Anggota yang pertama yaitu saya sendiri, Nurlaila Sari. Anggota yang kedua yaitu Saudari Anariesta Melanial Sasabila. Dan anggota yang terakhir yaitu Saudari Setika Asri. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Langsung saja kita ke pembahasan materi 12, yaitu tentang pemerintah yang baik ataupun bisa disebut dengan good governance. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari good governance. Good governance secara umum adalah segala sesuatu hal yang terkait dengan tingkah laku yang bersifat mempengaruhi, mengendalikan, dan juga mengarahkan urusan publik untuk mewujudkan nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Adapun juga penjelasan good governance secara beberapa deskripsi. Menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintah yang solid dan juga bertanggung jawab, mengikuti prinsip demokrasi, pasaran efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun diskriminatif, penciptaan kerangka hukum, disiplin dalam anggarannya, dan juga politik untuk mewujudkan aktivitas kehidupan swasta. Yang kedua, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil, yaitu berbunyi bahwasanya pemerintah yang baik itu yang mengembangkan dan juga menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sekian dari saya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anariesta Melanial Sasabila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Prinsip good governance. Yang pertama ada partisipasi masyarakat, yaitu semua masyarakat mempunyai suara dan berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan masyarakat. Yang kedua ada penegakan hukum, rule of law, yang artinya partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan hukum yang seimbang untuk menghindari proses politik yang anarkis. Yang ketiga ada transparansi, keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Yang keempat ada responsif. Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Ada orientasi kesepakatan, yaitu pengambilan putusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasar keputusan bersama agar semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Yang keenam ada kesetaraan dan keadilan, yaitu kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Yang ketujuh itu ada efektivitas dan efisiensi, adalah para pejabat perancang dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat secara rasional dan terukur untuk mencapai pemerintahan efektif dan efisien. Yang kedelapan ada akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurusi berbagai urusan dan kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Yang kesembilan ada visi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat diharapkan memiliki perspektif yang luas dan jauh ke masa depan yang akan datang untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Atas pemerintahan yang baik.
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pasal 3 ditetapkan asas umum pemerintahan yang baik mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama ada asas kepastian hukum, yang kedua ada asas ketertiban penyelenggaraan negara, yang ketiga adanya asas kepentingan umum, yang keempat ada asas keterbukaan, yang kelima ada asas proporsionalitas, yang keenam ada asas profesionalitas, dan yang ketujuh ada asas akuntabilitas. Ciri-ciri tata pengelolaan pemerintahan yang baik. Yang pertama, adanya transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, adanya tanggapan yang baik oleh aparatur negara. Yang ketiga, ditegakkannya supremasi hukum oleh negara. Yang keempat, adanya partisipasi warga negara yang tinggi. Yang kelima, adanya pengalokasian sumber daya yang baik. Yang keenam, jelasnya tanggung jawab pemerintah. Dan yang ketujuh, tingginya orientasi terhadap tujuan bersama. Permasalahan good governance. Yang pertama, penyimpangan hukum seperti korupsi, praktek suap, nepotisme, praktek KKN, dan pelanggaran HAM. Yang kedua, suara rakyat minoritas yang kurang diperhatikan menunjukkan masih lemahnya praktek demokrasi di kehidupan berbangsa dan bertanah air. 3. Masalah sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan narkotika berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan. Yang keempat, timbal balik kepercayaan dan kontribusi kewenangan belum terjalin secara sempurna. Langkah-langkah perwujudan good governance. Yang pertama, penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Yang kedua, kemandirian lembaga peradilan. Yang ketiga, aparatur pemerintahan yang profesional dan penuh integritas. Yang keempat, masyarakat madani yang kuat dan partisipatif. Yang kelima, penguatan upaya otonomi daerah. Yang keenam, upaya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMR. Yang ketujuh, penyediaan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya, meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi, dan penyampaian pendapat secara tertulis. Yang kedelapan, penegakan kerangka hukum harus adil dan dilakukan tanpa pandang bulu. Kesimpulan, perwujudan tata pemerintahan yang baik berkaitan erat dengan peranan dan kontribusi seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab menindaklanjuti penciptaan tata pemerintahan yang baik secara berkesinambungan dengan melibatkan secara aktif setiap komponen pendukung secara optimal agar tercapai pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkedaulatan. Sekian penjelasan dari Saudari Septika Asri. Sebelum kami menutup pembahasan kali ini, izinkan kami memberikan solusi tentang masalah nasional, yaitu kurangnya implementasi good governance di negara ini. Dengan cara melakukan peran tanggung jawab kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah. Hendaknya semua pihak yang berkontribusi menjalankan kewenangan dan tanggung jawab secara efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya good governance yang sukses di negara ini. Dan juga kita harus yakin bahwasanya usaha yang diiringi doa tidak akan mengkhianati hasil. Sekian dan terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Semoga mudah dipahami dan juga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.